Salam saudara, senang sekali kita berjumpa lagi di dalam Petamburan Bible Study atau PBS. Ya, dan untuk kali ini kita akan membahas tentang doktrin dosa. Ya, memang kalau kita berbicara tentang doktrin dosa, maka ini memang membutuhkan waktu yang panjang karena ini cukup banyak materi yang kita harus kupas. Tetapi setidak-tidaknya dalam waktu yang singkat ini kita memahami beberapa hal yang terpenting, ya. Nah, doktrin tentang dosa memang harus diakui bahwa pembahasan ini harus berangkat dari penciptaan manusia, ya, yaitu dimulai dari Adam. Ya. Maka saya teringat satu buku dari Errington mengatakan bahwa Adam yang diciptakan itu lebih tinggi dari ciptaan-ciptaan yang lain yang di bumi. Ya, Adam diciptakan dalam citra Allah, ya, yaitu menurut rupa dan gambar Allah. Nah, doktrin tentang dosa tidak bisa dipisahkan daripada kejatuhan Adam. Jadi kejatuhan Adam ke dalam dosa menjadi titik pangkalnya untuk pemahaman kita mengenai doktrin tentang dosa. Ya, maka kita coba mulai dari pengertian dosa. Ya, maka secara etimologi terdapat beberapa kata teks Ibrani di Perjanjian Lama yang menunjuk istilah dosa. Di antaranya adalah yaitu kata dalam bahasa Ibrani. Kata ini memiliki arti tidak mengenai sasaran, ya, bahkan mengenai sasaran yang lain, ya, yang sering kali diterjemahkan dengan bahasa sehari-hari itu adalah meleset, ya. Dan kata yang sepadan dengan kata ini adalah hamartia dalam Perjanjian Baru, ya. Jadi kata ini seringkali dipakai di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya, dan memiliki kesamaan arti di Perjanjian Baru, yaitu yang seringkali diterjemahkan dengan kata atau bahasa sehari-hari dengan meleset. Ya. Kemudian ada kata lain yaitu ra, ya, artinya menghentikan dan atau menghancurkan. Kata ini sepadan dengan kakos atau dengan poneros dalam Perjanjian Baru. Ya. Jadi diterjemahkan dengan arti menghancurkan. Lalu kata yang lain ada yang mengatakan di dalam teks Perjanjian Lama adalah pasa. Ya. Pasa diterjemahkan dengan memberontak atau pemberontakan, atau sering juga diterjemahkan dengan pelanggaran. Ya. Kemudian kata yang lain lagi ada kata awan, ya, seperti mendung, ya, awan, tulisannya AWAN, awan. Kata ini mencakup pengertian perbuatan yang salah, ya, atau rasa bersalah. Jadi berkaitan dengan perbuatan yang salah, maka dosa digunakan kata awan. Lalu kata yang lain ada kata sagak. Ya. Dalam Perjanjian Lama banyak menggunakan kata sagak yang berarti melakukan kesalahan atau penyimpangan. Kata ini menunjuk jalan yang tidak lurus, seperti yang dilakukan seorang yang sedang mabuk, jadi jalannya nggak lurus, jalan yang tidak lempeng, ya. Atau bisa juga dikenakan kepada domba. Domba yang jalannya menyimpang
tidak mengikuti langkah gembala. Ya, itu menggunakan kata sagak. Ya. Kemudian etimologi tentang dosa juga sering digunakan dalam Perjanjian Lama dengan kata asyam. Ya. Kata ini berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan di bait Allah atau di tabernakel. Jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi dilakukan di bait Allah. Ya, maka bahasanya digunakan kata asam. Kemudian kata yang lain juga sering digunakan di Perjanjian Lama, kata rasa. Ya, sering diterjemahkan dengan kejahatan. Ya. Kata rasa ini seringkali dipakai juga untuk selain kejahatan, diartikan sebagai lawan dari kebenaran. Jadi rasa itu dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Ya. Kemudian di Perjanjian Lama juga sering digunakan kata ta'ah. Ya. Arti kata ini menyimpang atau tersesat. Biasanya kata ini menunjuk kepada dosa yang dilakukan secara sengaja. Ya. Jadi ta'ah itu orang untuk menggambarkan orang yang tersesat. Ya. Sudah tahu tapi tetap dilakukan, yaitu menggunakan kata ta'ah. Ya. Jadi kalau saya hitung-hitung saudara, ya secara etimologi yang dipergunakan di dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama, maka ada 8 kata yang memiliki arti dosa. Lalu sedangkan di dalam Perjanjian Baru ternyata saya temukan lebih banyak lagi. Ada 12 kata yang menunjuk istilah dosa. Ya. Kata-kata tersebut adalah yang pertama kakos, artinya buruk atau tidak baik. Kata ini kadang-kadang juga menunjuk keadaan fisik yang buruk seperti penyakit. Ya. Karena ada dosa yang menimbulkan penyakit. Ya. Kemudian dalam hal ini kita bisa mengerti karena akibat dosa, ya, sakit penyakit bisa dialami oleh manusia. Jadi menggunakan kata kakos. Kata yang lain yang digunakan dalam Perjanjian Baru adalah poneros. Poneros ini merupakan istilah dasar untuk kejahatan. Ya, segala sesuatu yang jahat menggunakan kata poneros. Ya. Dan hampir selalu menunjuk kepada kejahatan moral. Ya. Jadi kejahatan moral menggunakan kata poneros. Kemudian ada kata yang lain juga yang dipakai dalam Perjanjian Lama untuk menerangkan tentang dosa adalah asebes. Asebes itu seringkali diartikan tanpa Allah. Kata ini sejajar artinya dengan kefasikan. Jadi kefasikan itu merupakan dosa dan kata yang sering dipergunakan untuk menggambarkan dosa kefasikan adalah asebes. Kemudian kata yang lain adalah enokos, yang berarti kesalahan dan biasa menyatakan seseorang yang melakukan kejahatan sehingga patut dihukum mati. Ya, resikonya dihukum mati, yaitu dosa yang menggunakan kata enokos. Ya. Karena menyatakan kesalahan ya termasuk kesalahan berat karena hukumannya adalah mati. Kemudian dalam bahasa yang digunakan dalam Perjanjian Baru juga ada kata hamartia, ya, yang artinya ya sering kita dengar ya itu luncas atau meleset, ya tidak tepat pada sasaran. Ya. Kata ini paling banyak digunakan dalam Perjanjian Baru. Oleh sebab itu kata hamartia itu sangat populer ketika kita membahas tentang doktrin dosa. Ya. Kemudian ada kata yang lain adalah adikia. Kata ini berarti setiap tingkah laku yang tidak benar, ya,
dalam arti yang sangat luas, ya. Kata ini untuk menyatakan orang-orang yang belum diselamatkan. Kata ini juga menunjuk kepada suatu keadaan hati atau pikiran yang tidak mengenal kebenaran, yang kecenderungannya adalah pemberontakan kepada Allah. Jadi adikia ini seringkali dikenakan kepada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Ya. Kemudian kata yang lain adalah anomos. Ya. Kata anomos merupakan kata gabungan dari vokal a dan nomos, yang berarti a itu tidak dan nomos itu artinya hukum. Seringkali kata ini diterjemahkan kedurhakaan, tidak mengenal hukum. Ya. Kata anomos berarti melanggar hukum dalam arti yang lebih luas. Kemudian kata yang lain juga kita menemukan dalam Perjanjian Baru, yaitu kata parabates, ya. Atau sering juga ditulis menggunakan kata parabases, yang artinya pelanggar hukum atau orang berdosa. Biasanya dihubungkan dengan pelanggaran khusus terhadap hukum-hukum. Ya. Kemudian ada juga kata agnoein. Ya. Agnoein, kata ini berhubungan dengan ibadah yang salah. Ya. Yaitu ibadah yang ditujukan kepada ilah-ilah lain. Ya. Jadi dosa yang dilakukan oleh karena kesalahan ibadah, yaitu ibadahnya ditujukan kepada ilah lain, namanya dosa dengan menggunakan kata agnoein. Kemudian ada kata yang lain planao. Ya. Planao, kata ini berarti menyimpang atau tersesat dalam arti sebagai perbuatan yang patut dicela. Ya. Jadi perilaku-perilaku yang menyimpang itu seringkali menggunakan kata planao. Ya. Kemudian ada kata yang lain juga dipakai di dalam Perjanjian Baru adalah paraptoma. Kata ini mengandung arti pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, paraptoma. Kemudian yang terakhir ada kata hipokrisis. Kata ini lebih mendekati pengertian munafik dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, ya, orang munafik, ya, itu menggunakan kata hipokrisis, ya. Jadi orang munafik itu berdosa, orang berdosa, digambarkan dengan kata hipokrisis, ya. Maka dari etimologi kata ini, saudara, ya, dapat kita ringkas, simpulkan secara sederhana, ya, bahwa dosa adalah sikap, perbuatan, perkataan, bahkan pikiran yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kebenaran Allah, yang bertentangan dengan kebenaran Allah, maka itu dianggap sebagai dosa. Ya. Jadi jika kita melihat ada begitu banyak, ya, kata-kata yang dipergunakan untuk menjelaskan tentang dosa, baik itu perbuatan, pikiran, perkataan, saudara, ya, maka segala perbuatan, sikap, perkataan, dan pikiran kita yang berlawanan dengan kebenaran, yang menyimpang dari kebenaran, maka itu masuk di dalam kategori dosa. Ya, jadi kalau kita mempelajari etimologi ini, ya, tentang pengertian dosa, maka ada begitu banyak, ya, hal-hal yang bisa menjebak kita di dalam perbuatan dosa. Ya. Lalu di bagian berikutnya saya akan sampaikan tentang asal mula dan asal mula dosa, ya. Sering kita dipertanyakan dari banyak orang, ya. Pertanyaannya adalah dari mana sebetulnya asal mula
dosa. Nah, ini penting, saudara. Ya. Kita harus tahu persis asal mula dosa. Maka kita menemukan beberapa hal yang patut kita simak dengan baik-baik, saudara kasih Tuhan. Ya, yang pertama adalah asal mula dosa dalam kaitannya dengan Tuhan. Asal mula dosa dalam kaitannya, dalam hubungannya dengan Allah. Ya. Maka kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya, ya, di dalam kitab Yesaya pasal 6, ya, saya akan bacakan kira-kira demikian ayat ini berbunyi. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Ya. Katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, memberikan referensi, memberikan petunjuk kepada kita bahwa Allah kudus. Allah kudus berarti tidak ada dosa di dalam pribadi Allah. Di dalam penglihatan Yesaya ini sangat jelas memberikan informasi kepada kita, ya, kalau kita bicara tentang asal usul dosa, maka dosa tidak ada pada Allah. Ya, karena dalam penglihatan Yesaya ini mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Maka saudara kasih Tuhan, kita menemukan bahwa di dalam pribadi Allah tidak ada dosa. Justru di dalam Amsal kita menemukan bahwa Allah itu membenci dosa. Ya, Allah membenci dosa. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 berkata demikian. 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan dalam Amsal. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, Bapak Ibu, maka kita menemukan ya bahwa di dalam pribadi Allah tidak ada dosa. Tetapi di dalam pribadi Allah justru Dia menyatakan membenci perkara-perkara yang keji di hatinya. Ya. Lalu di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ya, ayat 31 berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya. Tuhan menjadikan segala sesuatu di dalam penciptaan itu, semua karyanya dinyatakan sungguh amat baik. Ya. Maka saudara kasih Tuhan, ya, Alkitab tidak mencerminkan Allah sebagai pemilik dosa.
Ya. Apa yang kita baca tadi menyingkapkan bahwa Allah bukanlah pemilik dosa. Ya. Alkitab justru menyatakan sebaliknya, seluruh kejahatan itu adalah bertentangan dengan hatinya Allah. Ya. Justru hatinya Allah menolak segala bentuk-bentuk perbuatan yang jahat. Ya. Jadi jelas bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab ini mencerminkan bahwa Allah bukan sebagai pemilik dosa. Ya. Alkitab justru menyatakan sebaliknya. Ya. Seluruh kejahatan itu bertentangan dengan kehendak Allah. Ya. Allah dapat menolak kejahatan. Ya. Allah bisa menolak kejahatan. Dan bahkan di dalam kejahatan Allah bisa berkarya, ya, di dalam kejahatan itu menjadi kebaikan. Ya. Ada beberapa contoh ya dalam Alkitab di mana Allah memberikan kebaikan di tengah-tengah kejahatan. Ya. Contoh yang pertama seperti kisah Yusuf. Ya. Di dalam Kejadian 50, saudara-saudara, pernah masih ingat ya kisah tentang Yusuf. Ya. Yusuf itu diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya. Ia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak di Mesir. Ya. Tetapi ketika sebagai budak di Mesir, ya, justru Allah pergunakan ya cara-cara jahat dari saudaranya itu untuk apa? Untuk memberikan kebaikan ya kepada Yusuf. Sehingga di balik penderitaan yang dialami oleh Yusuf karena kejahatan saudara-saudaranya itu, justru Yusuf memperoleh kedudukan yang lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Ia dipercaya di Mesir. Ya. Dia sebagai penguasa di Mesir. Ya. Ia tidak saja bisa menyelamatkan penduduk Mesir pada akhirnya. Justru dia juga bisa menyelamatkan saudara-saudaranya. Ketika di negeri saudara-saudaranya itu mengalami bencana kelaparan. Ya. Jadi ini luar biasa. Allah di dalam kejahatan itu membenci. Ya, membenci kejahatan. Tetapi ketika terjadi kejahatan, maka Allah bisa pergunakan kejahatan itu untuk menunjukkan kebaikannya. Ya. Maka kita melihat peristiwa kisah yang dialami Yusuf itu, saudara kasih Tuhan, ternyata kita menemukan bahwa Allah itu mampu membuat agar kejahatan itu bisa dipakai untuk maksud kebaikan Allah. Ya. Sehingga dalam ayat yang ke-20 dari Kejadian 50 itu ada satu ayat yang menyebutkan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan. Jadi kejahatan yang dirancang oleh manusia, oleh saudara-saudara Yusuf itu justru dipakai oleh Tuhan ya untuk membuat kebaikan, untuk mengubah menjadi kebaikan yang dialami oleh Yusuf. Ya, ini luar biasa. Dan di dalam contoh yang lain kita juga menemukan ya kisah tentang penyaliban Yesus ya dan pengkhianatan Yudas itu. Ya. Kalau kita perhatikan ada rencana-rencana orang Yahudi yang jahat ya. Ada keputusan-keputusan yang memihak kepada pihak-pihak yang jahat. Tetapi justru kejahatan mereka oleh Tuhan bisa dijadikan sarana untuk Yesus melakukan janji keselamatan itu. Ya, sehingga Allah memakai kejahatan meskipun Allah tidak terlibat di dalam kejahatan itu, tetapi Ia pergunakan kejahatan itu untuk menjadi kebaikan.
Ya, sehingga lewat kematian Yesus oleh karena kejahatan orang-orang Yahudi ini, maka keselamatan itu menjadi terwujud sehingga banyak orang diselamatkan. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab perjanjian baru, maka kita menemukan bahwa di balik cara-cara yang jahat itu ternyata Tuhan ya pergunakan untuk kebaikan. Ya. Lalu saudara kasih Tuhan, yang kedua, asal mula dosa dalam hubungannya dengan malaikat, saudara. Ya, dalam hubungannya dengan malaikat, maka kita diingatkan kalau kita membaca di dalam kitab Yeskiel, ya, tentang pengaduan Raja Tirus, ya, kemudian tentang Babilonia di dalam Yesaya 14, maka di sana menyajikan pemahaman tentang kejatuhan malaikat karena pemberontakan itu. Ya, nanti saudara bisa baca di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15, Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19, dan Yudas pasal 6, saudara kasih Tuhan, di situ menunjukkan ya bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh para malaikat itu ya merupakan dosa kesombongan. Ya. Maka dalam hal ini ada hubungan asal mula dosa itu ketika malaikat ya jatuh di dalam kesombongan. Karena dalam ayat-ayat Yesaya itu mengatakan aku hendak menyamai dengan yang maha tinggi. Ya. Maka kesombongan-kesombongan itu saudara kasih Tuhan merupakan dosa yang terjadi di dalam pribadi malaikat. Dosa yang terjadi di dalam malaikat, saudara kasih Tuhan. Ya. Jadi asal mula dosa, ya, jika dikaitkan dengan kejatuhan malaikat, maka malaikatlah ya yang mengalami kejatuhan di dalam dosa sebelum manusia. Ya. Lalu bagian yang terakhir, saudara, ya, bagian yang terakhir tentang asal mula dosa, maka dosa kita kaitkan dengan manusia. Ya. Dosa kita kaitkan dengan komunitas manusia. Ya. Ketika dosa itu dikaitkan dengan manusia, maka dosa bermula dari manusia yang melanggar hukumnya Tuhan, yaitu manusia yang pertama adalah Adam dan Hawa. Jadi saudara kasih Tuhan, ternyata benar dikatakan orang bahwa umurnya dosa itu jauh lebih tua daripada manusia. Karena sebelum manusia jatuh di dalam dosa, sudah ada malaikat yang jatuh di dalam dosa. Ya, oleh sebab itu umur manusia ini ya ternyata lebih tua. Umur manusia ini saudara belum seberapa dibandingkan dengan umur dosa. Ya, jadi dosa itu lebih tua daripada manusia. Ya, kita bisa lihat dari mana kejatuhan manusia di dalam dosa, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ya, mulai dari ayat yang pertama, ya, dan seterusnya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan,
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Sampai di sini ya, pernyataan manusia ini masih benar, masih konsisten dengan hukumnya Tuhan. Ya. Lalu kita melihat ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejatuhan manusia ke dalam dosa oleh karena tipu daya daripada iblis. Ya, karena tergoda oleh pernyataan-pernyataan iblis, sehingga saudara kasih Tuhan, di sini ada penyimpangan, di sini ada pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, yaitu melawan hukumnya Tuhan. Apa yang diperintahkan untuk tidak dilakukan, tetapi justru itu yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena manusia diperdaya dan manusia lebih menuruti perkataan iblis daripada perkataan Tuhan, maka di situ terjadilah kejatuhan manusia di dalam dosa. Maka di dalam ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk tersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, manusia itu menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Nah, pertanyaan Tuhan berkata, "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ya. Maka manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Perhatikan kata maka kumakan. Ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat?" Dengan pertanyaan yang sama, jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Ya, jawabannya sama, maka kumakan. Ya. Ini menunjukkan saudara kasih Tuhan bahwa manusia yaitu Adam dan Hawa telah berhasil diperdaya oleh kuasa dosa. Ya. Keduanya telah berhasil diperdaya oleh kuasa dosa. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau." Ular itu pun dikutuk. Ya. Di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, pernyataan daripada firman ini ternyata dosa tidak berhenti sampai Adam dan Hawa. Ya. Tapi dosa itu menjadi tabiat, ya, yang akan terjadi di seluruh keturunan Adam dan Hawa. Ya. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita teruskan beberapa ayat selanjutnya itu, saudara kasih Tuhan, maka jelas bahwa asal mula dosa, ya, yang terjadi di dalam diri manusia itu tidak berhenti sampai di Adam dan Hawa. Tetapi akan berlanjut, saudara kasih Tuhan, karena itu akan menjadi tabiat yang terus terbawa sampai turun-temurun. Ya. Kejatuhan Adam dan Hawa, ya, ini menunjukkan, saudara kasih Tuhan, bahwa ada free will di dalam diri manusia. Ya. Mereka yang diciptakan bebas dari dosa, Adam dan Hawa ini pada mulanya diciptakan bebas dari dosa, dan Adam dan Hawa ini juga diciptakan memiliki kemampuan untuk memilih yang benar dan yang salah. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang manusia diciptakan dengan diperlengkapi free will, ya, untuk memilih yang benar dan yang salah, antara ketaatan dan ketidaktaatan. Ya. Maka Adam dan Hawa, ya, membuat pilihan yang salah. Ya. Jadi dosa itu, saudara-saudara, diawali dari membuat pilihan yang salah. Ya. Jadi kita, supaya kita tidak memiliki atau tidak memilih pada pilihan yang salah, maka kita harus punya rujukan. Ya. Apa itu rujukannya? Adalah firman Allah. Bagi kita ini sangat penting. Banyak orang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Apa yang baik dan apa yang tidak baik. Apa yang jahat dan apa yang tidak jahat. Seringkali saudara kita gagal dalam memilih hal ini. Ya. Oleh sebab itu dengan firman Allah yang kita bisa jadikan rujukan, maka kita dengan cerdas kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya. Perkataan pun sebelum terucap dalam mulut kita, maka kita harus benar-benar menyaring. Kita harus menggunakan rujukan Alkitab. Kalau saya mengucapkan seperti ini, baik enggak untuk didengar oleh orang lain? Jika tidak baik, maka kita harus lakukan. Kita harus tidak lakukan. Ya. Tapi jika benar, kita harus lakukan. Ya. Maka saudara kasih Tuhan, kita perlu rujukan, yaitu Alkitab. Alkitab memberikan kepada kita rujukan untuk memisahkan mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Ya. Ini menjadi penting buat kita. Ya. Jangan sampai kita karena sering terperdaya oleh kejahatan, diperdaya oleh kuasa dosa, maka seringkali kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Semuanya kita gunakan pola pikir kita. Ya, kita gunakan perasaan kita sebagai rujukan. Sehingga semua yang tidak baik pun kita rasa baik menurut kita. Tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, kalau kita menelaah lebih dalam tentang kejatuhan manusia di dalam dosa, kita bisa belajar dari Adam dan Hawa. Ya, karena Adam dan Hawa memilih kepada ketidaktaatan. Ya, sehingga karena ketidaktaatan itulah manusia jatuh di dalam dosa. Nah, kita sadar bahwa
kita sudah menerima ya tabiat dosa melalui Adam dan Hawa. Tetapi kita bersyukur, kita diberi Alkitab, kita diberi firman Allah sampai hari ini, saudara kasih Tuhan, supaya kita mendapatkan rujukan agar kita tidak salah memilih kepada pilihan yang melanggar hukumnya Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya jelas bahwa kejatuhan Adam dan Hawa itu karena Adam dan Hawa telah membuat pilihan yang salah, yaitu dengan memakan buah yang dilarang. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, dampak daripada kejatuhan Adam dan Hawa itu adalah pengusiran ya dari hadapan Allah. Ya. Maka kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-24 berkata demikian, ya. Ia atau Tuhan menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang dan yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Ya, jadi di sini Adam dan Hawa ya terpisah dari pohon kehidupan yang memelihara mereka keduanya, ya, karena itu merupakan pohon kehidupan yang kekal. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena dosa yang telah memisahkan ya antara Adam dan Hawa dengan persekutuan dengan Allah. Ya. Maka saudara, kegagalan Adam dan Hawa menjadi bencana ya buat kita, buat semua manusia ya keturunan Adam dan Hawa, karena tabiat dosa itu terus akan menjalar dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu pastikan generasi kita, generasi yang tidak mudah ya terkecoh oleh tipu daya muslihat iblis, generasi kita harus kita pastikan bahwa generasi kita generasi yang memilih kepada ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada firman Allah. Karena itulah rujukan firman Allah harus menjadi pedoman buat setiap kita agar kita tidak mudah diperdaya oleh kuasa dosa. Ya. Karena saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Jika kita tidak punya rujukan firman Allah, maka kecenderungan manusia adalah selalu berbuat yang jahat. Ya. Sadar atau tidak, kecenderungan manusia adalah memberontak kepada Tuhan. Ya. Oh mungkin kita bisa protes. Oh Pak, saya tidak pernah memberontak kepada Tuhan. Ya. Jangan salah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Sikap atau tabiat atau disebut sinful nature, yaitu tabiat dosa, ya, itu ada pada kita semua. Ya. Bahkan Paulus mengatakan, semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Ya. Sudah pasti Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa di dalam diri manusia ada tabiat dosa. Dan tabiat ini selalu mendorong manusia untuk berbuat dosa. Ya. Entah itu kecil, entah itu besar, saudara kasih Tuhan. Ya, dosa tidak mengenal besar atau kecil. Ya. Kalau kita kembali kepada etimologi tentang dosa, maka saudara-saudara dengan menggunakan kata hamartia berarti tidak tepat sasaran, meleset sedikit itu artinya tidak tepat sasaran. Dosa sedikit, saudara-saudara, itu merupakan dosa. Ya. Jadi penyimpangan itu meskipun sedikit, itu disebut hamartia. Ya.
itu disebut luncas. Hamartia artinya dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, memang tidak mudah. Ya. Karena tabiat dosa selalu menyeret kita ya, untuk jauh dari Tuhan. Tabiat dosa selalu mendorong kita ya, untuk berbuat yang jahat. Berbuat yang menentang akan firman Tuhan. Berbuat untuk tidak melakukan firman Tuhan. Berbuat untuk menjadi orang-orang yang munafik. Ya. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, kita perlu rujukan ya, firman Tuhan. Yaitu saudara-saudara kasih Tuhan, dengan firman Tuhan kita bisa membedakan mana yang tidak berkenan kepada Allah dan mana yang menyenangkan hati Tuhan. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Oleh sebab itu kita tidak boleh berhenti belajar tentang firman Tuhan. Karena itu menjadi pedoman yang sangat-sangat penting buat kita untuk kita bisa berkata tidak untuk ketidaktaatan. Berkata tidak untuk perbuatan yang menyimpang. Berkata tidak untuk setiap dosa. Ya. Kalau kita dengan tekun belajar firman Tuhan, maka saya sangat yakin dan percaya ya kita akan dihindarkan oleh karena kuasa firman terhadap segala penyimpangan-penyimpangan, ya, dorongan-dorongan yang melukai hati Tuhan, ya, yang menjijikkan hati Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara kasih Tuhan, dengan kekuatan firman Allah, saya percaya ya kita semua akan berjalan terus di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, terus join dengan Petamburan Bible Study, maka saudara akan diperlengkapi terus, ya, dimotivasi terus untuk hidup benar, dan saya sangat yakin dan percaya Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan masih terus komitmen untuk menyelamatkan kita semua. Kiranya dalam pertemuan kita hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami hari ini. Meskipun dengan keterbatasan waktu yang ada, maka kami mendapatkan sebagian daripada nasihat firman Tuhan tentang doktrin dosa ini ya Tuhan. Biar kiranya Bapa, apa yang dapat kami tangkap hari ini meremah dalam kehidupan kami, sehingga kami orang-orang yang terus dicerdaskan oleh Tuhan untuk kami bisa memilih kepada pilihan-pilihan yang menyenangkan hati Tuhan, pilihan-pilihan yang sesuai dengan firman Allah, sehingga kami tidak terus-menerus hidup dalam dosa, melainkan kami terus dituntun dan dibimbing oleh Tuhan ke dalam seluruh kebenaran Allah. Kiranya anugerah Bapa di surga, kebaikan Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan oleh Roh Kudus membuat kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami, biar kiranya seluruh peserta Petamburan Bible Study yang join malam hari ini terus terberkati oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin.